Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul. Walaupun cuaca tidak mendukung, tapi tetap kasih Tuhan ada dalam kita, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Jemaat bangkit berdiri. Kita sama-sama membuka ibadah ini dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu di pagi hari ini. Kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena anugerah-Mu Bapa. Itu hal yang sangat kami syukuri dalam hidup kami Bapa. Terima kasih ya Tuhan, bawa kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan, agar kami lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami buka ibadah kami ini Tuhan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, 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 amin. Semua siap memuji Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu kita lebih lagi bersorak-sorak, kita katakan anak Allah Yesus namanya.
selesai, silakan untuk duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tinggalkan apapun beban yang kita pikirkan saat ini. Karena Tuhan, kita percaya ada Yesus yang hidup, ada Yesus yang besar yang mampu menolong kita. Mari kita sembah Tuhan kita. Kita naikkan syukur kita padanya. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada hari ini kami masih diberikan kesempatan dengan kesehatan yang Kau berikan, dengan rezeki yang Kau berikan, dengan keadaan yang baik, ada tempat tinggal untuk berteduh, masih ada sanak keluarga, famili dan teman-teman yang mengasihi. Dan hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, dengan tubuh yang sehat dan diberkati, kami percaya ini sebuah adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Walaupun seringkali kami merasakan hal yang menurut kami tidak baik, namun pada akhirnya kami lihat akhir dari segala-galanya adalah kemenangan, adalah kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, inilah ucapan syukur. Kami beribadah dalam ucapan syukur buat pemeliharaan dan perlindungan-Mu. Dan lebih daripada itu, Engkau memberikan kami kekuatan yang baru ketika kami bertemu dengan Engkau. Bukan cuma itu saja, Engkau menyampaikan isi hati-Mu melalui firman-Mu, agar kami tidak tersesat, agar kami tidak salah jalan, agar kami bisa mengerti rencana indah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, sehingga terlaksananya ibadah ini. Apapun yang mereka layani, bukankah semuanya itu adalah wujud ucapan syukur mereka, baik tim ITK, para pemain musik, singer, song leader. Engkau memberkati, terlebih lagi kami yang saat ini beribadah. Kami percaya Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sendiri yang ingin bertemu dengan kami. Engkau ingin memulihkan, Engkau menyegarkan jiwa kami. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu Tuhan, dan jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Kami percaya Engkau yang akan berbicara secara pribadi ke dalam setiap kehidupan kami, karena Engkau yang paling tahu keadaan kami, karena Engkau adalah Allah, Engkau berkuasa. Kalaupun kami datang dengan segala permasalahan kami percaya Engkau adalah jawaban. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana hari ini? Lebih baik, lebih sehat cuacanya. Ya, minggu-minggu yang lalu kita beberapa kali dikejutkan oleh ramalan yang katanya akan ada badai, hujan dan lain-lain. Ya, itu semua sedikit mengganggu aktivitas, bukan? Tetapi kita tetap bersyukur kalau kita masih ada sebagaimana sampai hari ini, masih hidup, masih bernafas, masih ada tempat berteduh, masih ada rezeki untuk dimakan, masih ada keluarga, sanak saudara, masih ada banyak teman-teman yang mengasihi, masih bisa tersenyum. Bukankah itu semua adalah anugerah, atau kita sebut kasih karunia? Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan karena kita adalah anak-anak-Nya. Allah yang Maha Kuasa itu, ya, yang menjadikan langit dan bumi, yang kalau bersabda semuanya bisa jadi, tidak ada yang sukar buat Dia. Namun Allah yang mengasihi itu adalah Allah bagaikan memposisikan dirinya sebagai Bapa terhadap kita sebagai anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, jadi keberadaan kita, kekuatan kita, rezeki kita, bahkan keselamatan kita, itu adalah anugerah yang Dia berikan kepada kita. Dan Tuhan kenal kita loh secara pribadi. Dia tahu nama kita, Dia tahu siapa kita. Mungkin kita saat ini juga datang dengan berbagai kekurangan, masalah, mungkin juga dengan keadaan yang kurang sehat sekalipun, apakah jasmaninya atau ekonominya. Kita harus percaya karena Tuhan adalah kekuatan kita. Dia yang akan memberikan kita anugerah. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, kerajinan kita, ketekunan kita, kesungguh-sungguhan kita, itu adalah baik, itu adalah modal utama. Namun Tuhan yang melengkapi sehingga segala sesuatunya menjadi sempurna. Nah, kita akan berbicara
Kita akan merenungkan bersama-sama bagaimana anugerah dan kasih karunia Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Untuk itu kita akan baca dulu bagaimana Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Luar biasa Bapak Paulus ini. Kita baca tadi bagaimana suatu ucapan syukur bahwa keberadaannya Bapak Paulus ini dikatakan, aku sebagaimana aku ada nih sekarang nih berdiri, katanya gitu ya, itu adalah anugerah. Saya percaya kita pun demikian, bukan? Sebagaimana aku nih saat ini lagi duduk gitu ya, sebagaimana aku saat ini sedang beribadah, atau aku saat ini dimanapun kita berada, itu adalah anugerah. Dan dikatakan oleh Rasul, aku tidak menyia-nyiakan anugerah itu. Dengan anugerah itu aku justru akan bekerja lebih keras, aku lebih giat, apapun yang dipercayakan. Apakah engkau sebagai seorang wira swasta yang berniagakah, atau engkau sebagai pekerja, atau engkau sebagai pimpinan dalam suatu pabrik atau perusahaan, atau engkau sebagai ibu rumah tangga, itu semua adalah sesuatu jawatan yang Tuhan percayakan. Dan atau mungkin engkau sebagai seorang pelayan dalam rumah Tuhan, apapun yang Tuhan percayakan, itu semuanya adalah anugerah yang Tuhan percayakan. Seperti Rasul Paulus berkata, biar kitanya juga berkata demikian, bukan? Dan bahkan Rasul Paulus, aku justru bekerja lebih keras, lebih giat, justru karena anugerah itu aku akan lebih sukses, aku akan lebih sukacita, gitu ya. Apapun yang Tuhan percayakan, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itulah yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Dan dikatakan, dan aku bekerja lebih giat, lebih sukses, tetapi itu bukan karena aku, gitu kan ya, bukan karena aku. Loh, gimana? Iya, anugerah itu yang membantu aku, gitu. Jadi rajin harus, tekun penting, ya. Pinter, itu mah mutlak harus, tetapi itu semua nggak cukup. Kenapa? Karena kita perlu anugerah yang membuat kita menjadi lebih semangat, lebih sukses, dan lebih berhasil seperti Rasul Paulus. Jadi anugerah itu penting banget. Kalau ada yang berkata, aku nggak merasakan tuh Pak Pendeta, aku apa yang namanya anugerah, hidupku begini-begini aja, aku mengalami banyak malah susah-susah. Jadi itu sebabnya engkau harus dapat menerima anugerah itu. Anugerah itu pemberian dari Tuhan. Yang namanya anugerah itu adalah pemberian Tuhan secara cuma-cuma, dalam bentuk pertolongan, dalam bentuk pemeliharaan, dalam bentuk kasih sayang, dalam bentuk penghiburan. Itulah yang dinamakan anugerah. Engkau harus memperolehnya. Pertanyaannya, bagaimana memperolehnya? Ayo kita baca 1 Petrus pasal 5 mulai ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi
mengasihani orang-orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Apa yang kita baca tadi itu adalah tuntunan, bimbingan yang ditulis oleh Rasul Petrus kepada setiap kita pada hari ini. Jadi kalau hal pertama dikatakan engkau yang muda harus hormat sama yang lebih tua, ya itu memang harus, bukan? Seorang anak kepada orang tuanya, zaman sekarang nih, zaman now, zaman modern, tentu beda dengan orang tua kita zaman dahulu kala. Ya, bahkan mereka sekolah pun gak sempat, apalagi ketika masa-masa perjuangan, boro-boro mikirin sekolah, boro-boro mikirin berniaga, berbisnis seperti engkau, ya gak sempat. Jadi tentu saja cara berpikir mereka mungkin masih agak ketinggalan. Nah, orang-orang muda, kata Petrus, engkau harus tetap menghormati, ya. Bukan berarti orang tuaku kolot, mama kuno, papa ketinggalan zaman, ini zamannya apa nih? Dasar gitu ya. Galakan dia, galakan anaknya. Apalagi ketika anaknya udah bisa nyari duit, istilahnya udah mulai bekerja, kedudukannya bagus, lalu bapaknya, ibunya seperti sampah. Kualat, dia tidak ingat bagaimana ibunya menyekolahkan, nganterin dia, bapaknya banting tulang, bukan tulangnya dicopot-copotin ya, untuk membiayai sekolahnya. Jadi bagaimana anugerah itu bisa sampai padamu? Kata Rasul Petrus, kau harus hormat sama yang lebih tua. Begitu bukan? Bukan cuma itu, dikatakan engkau harus rendah hati. Rendah hati beda dengan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, tahu ya minder ya? Minder, aku mah nggak bisa apa-apa. Aku mah, itu namanya minder gitu ya. Tapi kalau rendah hati itu beda. Ya, walaupun Tuhan mengangkat engkau pada kedudukan yang tinggi, engkau tidak sombong. Belum apa-apa sombongnya udah selangit gitu ya. Nah, itu nggak bisa. Tidak bisa anugerah itu sampai padamu. Sebab dikatakan selain engkau harus hormat, engkau juga harus rendah hati. Untuk rendah hati Yesus bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, bla 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 dan seterusnya, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi kalau ternyata engkau rendah hati, berarti hatimu sama dengan hatinya Yesus. Halo, hebat kau. Hebat kau. Tapi kalau yang belum rendah hati, nah itu sebabnya. Mungkin kesombonganmu, keangkuhanmu, sehingga engkau belum bisa menerima kasih karunia yang dari Allah itu. Sebab dikatakan, bukan cuma engkau harus menghormati, tetapi engkau juga harus rendah hati. Dan lebih jelas lagi dikatakan begini, Allah menentang orang-orang congkak. Jelas banget ya. Jadi jangan ada itu sama kita. Supaya apa? Supaya kasih karunia itu bisa bersama-sama dengan kita. Karena dikatakan kalau itu semua sudah kita lakukan, bahkan Allah akan meninggikan kita pada waktunya. Ini begitu bunyinya.
Saya cuma bacain doang. Apa yang Roh Kudus gerak untuk bicara, saya cuma bacain. Firman ini memang ditulis oleh manusia. Petrus pun manusia. Tapi ketika firman ini ditulis, tentu dalam ilhaman kuasa Roh Kudus, kuasa Allah sendiri, isi hati Allah menyampaikan kepada kita agar kita memperoleh anugerah, agar suka kita menjadi lengkap, menjadi sempurna di dalam Tuhan. Jadi itu caranya, sehingga kita bisa memperoleh anugerah itu. Dan Rasul Petrus katakan, ya, tadi kita sudah baca bukan? Kita menghormati, tidak sombong, kita rendah hati, lalu Allah akan mengangkat kita. Yang kedua, kita akan baca dalam Efesus pasal yang ke-8. Efesus pasal 2 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, dan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Karena kasih karunia engkau diselamatkan dengan iman. Ketika engkau percaya, lalu anugerah Allah memberikan kepada kita jadi selamat. Berarti anugerah itu bukan membuat kita jadi berhasil, kita jadi sukses, tapi juga anugerah itu begitu penting. Ya, dengan kasih karunia, dengan anugerah, engkau jadi selamat. Jadi ketika engkau percaya dan Allah memberikan kasih karunia-Nya, sehingga engkau memperoleh selamat. Jadi penting banget itu yang namanya anugerah. Dan satu lagi terakhir ya. Terakhir, ini enak nih. Anugerah bikin kita jadi kaya. Kita baca dulu ya. Kita baca dulu. 2 Korintus pasal 8 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Halo. Sebenarnya kalau yang disebut kaya itu bukan melulu soal materi ya. Ya toh. Tetapi kalaupun itu materi, apa salahnya sih? Asalkan kita gunakan semua untuk kemuliaan Tuhan, bukan? Kekayaan itu dalam arti yang luas, dan itu adalah karena anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita melalui Yesus Kristus. Dan dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kasih anugerah itu membuat aku lebih rajin untuk bekerja keras, dan kasih karunia itu melengkapi sehingga aku menjadi berhasil, bukan cuma sampai di sorga saja, tapi juga selama aku di dalam dunia. Ya, nggak mungkin toh kita mau beli sesuatu kalau nggak ada berkat materinya. Jadi Allah yang maha tahu, Dia yang maha mengerti, Dia cukupi, bukan cukup berlimpah-limpah. Dengan kita bekerja keras, kata Rasul Paulus, dan anugerah itu bersama dengan kita. Itu sebabnya dikatakan, karena Kristus, Dia yang kaya jadi miskin, kita yang miskin jadi kaya. Ya nggak usah kita terlalu dalam ya, tidak usah berteologi, tapi sederhana sajalah dalam kehidupan kita, bahwa anugerah itu membuat kita bukan cuma cukup, Dia akan memberkati kita. Ada kan contohnya, kita baca deh satu contoh ya, terakhir ya. Satu ayat saja dalam Lukas. Lukas pasal 5 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, cukup satu ayat saja kita baca, kita sudah paham bukan? Bagaimana seorang Petrus, seorang nelayan ulung, dan dia hidup di situ sudah tahu persis, tapi hari itu dia tidak tangkap apa-apa. Namun kehadiran Yesus, ya, dan dia berkata, "Guru, engkau tahu, semalam-malaman aku sudah berusaha, aku sudah bekerja, namun tidak ada hasil tangkapan. Tapi okelah, engkau yang suruh, aku mau belajar taat, aku mau belajar mengikuti petunjukmu, dan aku percaya bahwa anugerah itu adalah daripadamu untuk aku." Oke, aku tebar nih. Dan apa yang terjadi? Kau baca sendiri ya, di dalam Lukas pasal yang kelima. Dan Petrus sampai tersungkur, ya, dia menyembah. Hal itu bisa saja terjadi dalam setiap kita. Dan kita tidak sadari sebenarnya kita sudah undur, kita sudah jauh. Kita gunakan kekuatan kita, kita gunakan pengalaman kita gunakan cara-cara kita yang lazim, tetapi kita ternyata tidak dapat apa-apa. Menghadapi tahun-tahun yang baru ini, ya, kita mungkin sudah mulai susun strategi bisnis, kita sudah mulai bersemangat lagi, ya, berharap pandemi sudah berlalu, berharap kita lebih sehat, dan biar anugerah itu terus bersama dengan kita, menjadi kita lebih baik, kita lebih beriman, kita lebih kuat, ya. Dan kita lihat Petrus yang semalam-malaman tidak dapat apa-apa, bersama Yesus dia akan dapat tangkapan yang banyak, ya, dalam arti rohani, dalam arti materi pun semuanya betul, itu dibutuhkan, ya, karena ikan itu adalah lauk pauk untuk kesehatanmu, bukan? Dan itu adalah Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang mengerti tentang keberadaan kita. Jadilah umat yang setia, tetap beriman, tetap tekun, tidak goyah dengan berita-berita apapun. Dan kita hanya memandang ke atas melalui Allah yang hidup. Kita nggak peduli rebah di kiri dan kanan, kita nggak peduli apapun, kita pandang kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Tetap percaya, tetap mengucap syukur, terima anugerah itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, pada hari ini kami melihat bagaimana tangan-Mu, kuasa-Mu, dan perlindungan serta kasih-Mu ada bersama dengan kami. Ampuni kami yang seringkali lemah, ampuni kami yang seringkali kurang setia, ampuni kami yang seringkali bimbang, dan kami berjalan dengan kekuatan kami. Kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku ada sebagaimana aku ada hari ini dengan kekuatan Tuhan. Itu adalah anugerah, dan aku bekerja lebih giat karena Tuhan terus bersama dengan aku. Kami percaya Tuhan, Engkau ingin kami lebih sukses, Engkau ingin kami bersuka cita, agar dunia melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat berkat yang Kau berikan. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan lewati. Siapapun keberadaan kami berusaha berbisniskah, pekerjakah, ataupun yang menjadi gurukah, ibu rumah tanggakah, atau anak-anak kami yang masih sekolah, yang masih kuliah, atau yang sudah tidak bekerja sekalipun, Engkau bersama dengan kami. Anugerah-Mu terus bersama dengan kami, menyertai kami dan memberkati kami, bahkan memberikan kami keselamatan. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang akan kami lewati. Kami serahkan dalam tangan anugerah dan kekuatan-Mu Tuhan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau sudah memberkati kami, dan Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin.
ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Jiwaku damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku damailah dalam genggaman-Mu.